Tapi kalau kita lihat harga beras ini terus melonjak, bahkan kalau secara year to date sudah meningkat hingga 7,7%. Lantas apa Pak upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras yang terus melonjak ini baik melalui TPPI, maupun TPID? Baik, Mbak Sasha, betul sekali sekarang salah satu yang jadi fokus perhatian pemerintah adalah harga beras gitu ya Mbak Sasha ya. Kita terus mencermati perkembangan harga beras untuk tadi bisa merespon secara tepat, mengendalikan harga, pun memastikan ketersediaan pasokan beras di masyarakat kita gitu. Nah, beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, ini pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya Mbak. Ada beberapa instrumen yang memang kita optimalkan. Pertama tentu penyaluran bantuan pangan beras gitu yang dilakukan oleh Badan Pangan. Ini bagian dari upaya kita sejak semester kedua 2023 itu mengantisipasi berbagai risiko terutama berasal dari El Nino yang memang di awal berpotensi menekan kenaikan harga beras. Jadi per Februari misalnya sudah disalurkan 229.163 ton untuk bantuan pangan beras. Kemudian yang kita lakukan juga adalah percepatan penyaluran SPHP baik di pasar tradisional, distributor diantaranya melalui food station dan pasar Cipinang maupun retail modern. Ini terus kita upayakan penyaluran SPHP ini kita dorong dimaksimalkan hingga 200.000 ton per bulan sesuai dengan arahan Pak Presiden hingga akhir Maret 2024 ini. Nah, realisasi per Februari itu sudah mencapai 296.430 ton. Yang lain juga adalah kita juga memasifkan itu operasi pasar murah maupun gerakan pangan murah di berbagai daerah. Ini kita harapkan juga bisa menekan kenaikan harga beras lebih lanjut. Nah, per Februari ini paling tidak sudah kita lakukan ini gerakan pangan murah di 384 kali. Ini sinergi antara Badan Pangan dengan Pemda gitu ya. Ini kan juga akan terus kita lakukan. Kemudian yang lain juga adalah strategi pengalihan cadangan beras pemerintah ke komersil. Pengalihan ini tadi dimaksudkan untuk mengendalikan harga beras yang jenisnya premium. Target pengalihan cadangan ini ke komersil sebanyak 200.000 ton, di mana rencananya 50.000 ton itu masuk food station atau PIBC dan 150.000 ton itu ke penggilingan padi, ini terutama untuk menjelang Ramadan di 2024. Kemudian Mendagri juga di dalam konteks Pemda, Mbak Sasa, kita juga mengoptimalkan di samping program pemerintah pusat, kita juga berupaya mendorong Pemda, ini Pak Mendagri juga sudah mengarahkan seluruh daerah melalui surat edaran untuk penguatan cadangan pangan daerah, yang nanti juga kita harapkan bisa menjadi salah satu channeling kita untuk stabilisasi harga pangan. Ini kita gunakan dengan menggunakan dana atau optimalisasi dari dana daerah maupun dana lainnya. Yang lain tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Sasha, di KSA ini kita harapkan nanti di akhir Maret juga harapannya sudah mulai panen. Jadi ada pasokan dari domestik. Ini kemudian kita harapkan juga melengkapi pasokan yang berasal dari pengadaan beras luar negeri, sehingga stok bulog yang saat ini 1,3 dengan masuknya pengadaan beras luar negeri yang diperkirakan akhir Maret ini itu diharapkan meningkat. Yang lain juga yang tak kalah penting Mbak Sasha itu di samping dalam jangka pendek stabilisasi. Nah, ini Kementan juga sudah mendorong penyiapan musim tanam 2024 secara lebih baik lagi. Nah, beberapa hal yang kita siapkan untuk menjaga produksi tersebut itu pertama adalah beberapa kali disampaikan oleh Pak Presiden, ini kita pupuk yang merupakan bagian penting dari menjaga produksi. Alokasi anggarannya sudah ditambah, itu tambahannya ada sekitar 14 triliun. Nah, yang kedua, pemerintah juga memberikan dukungan akses pembiayaan bagi petani melalui kredit usaha rakyat. Jadi kalau kita lihat di realisasi tahun 2023 dari 260 triliun penyaluran KUR itu paling tidak 31%-nya itu kita dorong di sektor pertanian. Nah, untuk 2024 alokasi totalnya 280 triliun. Nah, ini sama juga kita harapkan bisa sekitar 31%-an lagi atau yang kedua terbesar untuk sektor pertanian. Di 2024 kita juga mengoptimalkan
jenis baru KUR, yaitu kredit usaha Alsintan. Ini adalah alat produksi yang kita harapkan bisa juga meningkatkan produktivitas lahan pertanian gitu. Ini yang kita harapkan berbagai kebijakan Mbak yang kita optimalkan untuk menjaga stabilitas harga maupun menjaga pasokan di 2024 Mbak Sasha. Oke, Pak Ferry, terkait dengan stabilisasi harga pangan daerah yang tadi sempat Anda singgung, bagaimana upaya konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah, khususnya daerah-daerah sentra produksi padi ini bisa menyalurkan pasokan beras ke tepat sasaran, khususnya untuk mengantisipasi ancaman kelangkaan beras akhir-akhir ini? Tentu sebagaimana kami sampaikan tadi untuk mengoptimalkan peran daerah, tadi Pak Mendagri juga sudah memberikan pedoman untuk tadi pemenuhan cadangan beras daerah, kemudian juga menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu untuk menjamin ketersediaan pasokan dari cadangan pangan daerah, kemudian penyaluran cadangan itu sendiri untuk berbagai hal, jadi di guidance secara lengkap Mbak Sasha bagaimana itu dilakukan. Kemudian juga mengoptimalkan berbagai alokasi maupun penggunaan daerah untuk pengadaan, pengelolaan, penyaluran dari cadangan pangan pemerintah daerah. Yang lain juga di pusat Badan Pangan punya yang namanya fasilitas distribusi antar daerah, Mbak Sasha. Jadi untuk daerah surplus dan defisit itu kalau ada isu mengenai harga distribusinya atau ongkos distribusinya. Nah, ini di Badan Pangan juga punya fasilitas tersebut. Jadi sebagian biaya logistiknya itu bisa di-cover oleh Badan Pangan. Ini kita lakukan untuk tadi memastikan kelancaran distribusi terutama dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Karena sebagaimana kita ketahui dalam konteks pangan ini kita ada kekhasan. Ada daerah yang berposisi sebagai daerah surplus, ada daerah yang berposisi sebagai defisit gitu ya. Nah ini kemudian yang coba kita jembatani dengan tadi fasilitas distribusi ongkos angkut yang dilakukan oleh Badan Pangan. Ini melengkapi berbagai instrumen yang ada di daerah juga Mbak Sasha.